Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tutor Coding. Masih bersama saya, Tutor Umar, yang masih mendampingi teman-teman belajar mengenai desain sistem di sesi kedua. Pada sesi sebelumnya, kita sudah mengetahui mengenai apa itu Atomic Design System. Pada sesi kedua ini, kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari menggunakan desain sistem, kapan waktu yang pas untuk menggunakannya, dan kita juga akan melihat contoh implementasi dari sebuah desain sistem. Kelebihan desain sistem adalah yang pertama, efisiensi. Mengurangi waktu yang dibutuhkan desainer dan developer untuk menghasilkan desain. Panduan yang jelas dan mudah dipahami ini juga dapat membuat operasional jauh lebih baik, sehingga dapat menghemat waktu dalam proses pengembangan produk sampai dengan 70%. Hal ini pastinya meningkatkan kualitas dan juga kuantitas secara operasional. Kelebihan yang kedua adalah konsistensi. Tidak akan ada lagi inkonsistensi di dalam desain, karena setiap desain akan mengikuti aturan atau pattern style yang sama. Komponen yang selalu tersedia dan selalu sesuai dengan desain, mampu menggunakan kembali komponen dari library akan membentuk identitas dari sebuah brand digital. Kelebihan yang ketiga adalah membuat pengalaman pengguna atau user experience menjadi lebih baik. Ini karena kita meningkatkan prediksi dan usability atau kegunaan. Pemahaman dan pengenalan pattern akan memudahkan user untuk berinteraksi dengan produk. Biarkan user melakukan apa yang mereka inginkan dan produk kita melakukan apa yang diharapkan user. Di luar dari ketiga kelebihan itu, dengan adanya desain sistem ini dapat menciptakan ketenangan di dalam tim, khususnya desainer dan developer. Karena mengetahui setiap desain akan mengikuti aturan yang sama, dan desainer menghabiskan lebih sedikit waktu terhadap pembuatan desain user interface dan mempunyai fokus lebih untuk pembuatan user experience yang lebih baik. Adanya kelebihan pasti akan selalu ada kekurangan. Lalu, apa kekurangan dari desain sistem? Kekurangan yang pertama adalah tidak cocok untuk beberapa jenis produk. Terkadang, fitur atau konteks baru pada produk tidak bisa menggunakan komponen yang sudah ada. Ini menjadi kekurangan. Namun, hal ini tentu saja bisa diatasi, yaitu dengan melakukan iterasi desain. Atau, jika sudah tidak bisa diiterasi, maka dapat menambahkan komponen baru. Lalu, kekurangan kedua adalah pembuatannya butuh waktu dan uang yang lebih banyak. Desain sistem membutuhkan waktu dan pengeluaran dana yang lebih banyak pada proses awal, namun akan lebih baik di kemudian hari. Bisa kita lihat untuk garis bawah mapping menunjukkan traditional proses atau tanpa menggunakan desain sistem. Semakin lama waktunya, semakin banyak uang yang dikeluarkan. Lalu lihat garis biru, di sini menggunakan desain sistem yang mana akan mengeluarkan uang lebih banyak di awal dan untuk proses pengembangannya mungkin akan relatif stabil. Hal ini mungkin menjadi pertimbangan yang perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan pada proyek. Apakah desain sistem sudah benar-benar diperlukan atau belum? Sehingga penggunaannya menjadi lebih efektif dan juga efisien. Lalu, bagaimana kita mengetahui kapan waktu yang sesuai untuk menggunakan desain sistem? Waktu yang tepat untuk mulai menggunakan desain sistem adalah 1. Ketika mendesain produk dalam cakupan yang besar, misalnya dengan banyak fitur yang ada atau juga user flow yang sangat kompleks. Yang kedua adalah desain untuk multi-platform. Misalnya, terdapat platform desktop, mobile view atau mobile responsive, tablet view, dan atau mobile app. Yang ketiga adalah desain produk yang memiliki potensi banyak perubahan di masa yang akan datang. Dengan tersedianya komponen yang sudah ada dapat membantu desainer menentukan keputusan desain pada saat dilakukan iterasi desain, sehingga desain baru masih familiar untuk digunakan user. Dan yang keempat adalah memiliki lebih dari satu atau banyak desainer di dalam tim. Pada proses pengembangan desain produk, hal ini akan berhubungan sangat erat dengan konsistensi desain. Lalu, kapan waktu yang dirasa belum atau bahkan tidak tepat untuk menggunakan desain sistem? Yang pertama adalah mendesain dengan cakupan yang terlalu kecil, dengan fitur atau menu yang tidak begitu kompleks, sehingga komponen yang digunakan masih terlalu sedikit.
Proses pembuatan desain sistem mungkin akan dirasa membuang waktu. Lalu yang kedua adalah desain hanya untuk sekali pakai. Tidak akan terdapat perubahan kembali di masa yang akan datang. Mungkin akan menjadi tepat jika memang membutuhkan dokumentasi komponen dengan desain yang baik. Dan yang ketiga adalah budget atau dana yang dimiliki terlalu ketat. Dan juga adalah timeline yang terlalu mepet. Sudah jelas bahwa tidak terdapat waktu untuk membuat desain sistem. Selanjutnya, kita akan melihat gambaran dari sebuah desain sistem yang sudah ada. Saya akan memberikan contoh beberapa implementasi dari desain sistem pada produk. Yang pertama adalah Google. Google memiliki desain sistem yang digunakan pada desain produknya. Desain sistem Google ini diberi nama Material Design. Pada Material Design ini, Google juga memiliki resource yang dapat di-download secara gratis seperti Material Icon ataupun Google Font. Contoh yang kedua adalah Atlassian Design System. Di dalam desain sistem milik Atlassian ini, terdapat dua kategori besar, yaitu komponen dan pattern. Dan contoh yang ketiga adalah Carbon Design System yang dimiliki oleh IBM. Dan contoh terakhir adalah Gojek. Gojek memberi nama desain sistemnya yaitu Aspal. Setiap desain pada platform Gojek bersumber dari Aspal desain sistem ini. Setelah ini, kita akan langsung masuk ke sesi ketiga untuk mengetahui hal yang perlu diperhatikan untuk membuat desain sistem. Sampai bertemu.